Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat lagi pujian ini. Ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. sebab Engkau kebenaranku, Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu kedatangannya. Kita berdoa. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini
dari awal, pertengahan ke akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah memerintah di dalam hati. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sebelum jauh lagi kita masuk dalam ibadah kita, baiklah kita memohon ampun atas salah dan dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk pagi hari ini kita menerima berkat Allah yang luar biasa. Kita angkat pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, bersyukur karena dosaku, ku kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita semua mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang berada di tempat ini. Masing-masing kita berdoa, mengakui segala salah dan dosa kita. Kami semua datang kepadamu. Inilah kami umat-Mu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Dan biarlah Tuhan, Kau layakkan kami menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengampunan dan kelayakan yang terus Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana diucapkan oleh semua orang percaya. Bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan berkuasa. Karena itu hanya Dialah segala hormat dan kemuliaan kita naikkan.
dengan pujian syukur kita. Mari kita mau angkat pujian, kita katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dengan sukacita dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dengan sukacita kita angkat pujian ini dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, dengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Silakan duduk kembali. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Karena itu, baiklah Bapak Ibu, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena kuasa Dia tidak terbatas atas kita semua. Mari kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita angkat pujian, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang memelihara hidup kami, yang menuntun kami hingga pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan tetap dalam pemeliharaan Allah di tengah situasi yang kami hadapi. Kami merindukan Tuhan campur tangan memelihara seluruh jemaat-Mu. Kiranya Allah terus menganugerahkan hikmat dan kekuatan kepada umat-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan umat-Mu melewati masa-masa yang kami hadapi pada sekarang ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang belajar online dalam pelajaran PJJ, supaya Tuhan menolong, memberikan kepada mereka semangat dan memberikan mereka keteguhan, kesabaran, dan Allah yang senantiasa yang menolong mereka dalam setiap pembelajaran yang sedang dikerjakan. Kami percaya supaya anak-anak-Mu terus dengan kekuatan daripada Allah dalam pelaksanaan belajar online, mereka teguh dan mengandalkan Tuhan. Mohon belas kasihan juga supaya setiap kami diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami tidak tertular dengan penyakit yang melanda dunia pada saat ini. Mohon juga kepada jemaat Tuhan dalam lindungan Allah dan tetap mengaruniakan kepada mereka kekuatan tubuh. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah dan seluruh aparat yang terus bekerja hingga pada saat ini. Berikan hikmat supaya mereka melakukan pekerjaan dalam penanggulangan pandemi dengan baik. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter dan para perawat yang sedang terus bekerja hari demi hari, supaya mereka melayani pasien yang terinfeksi maupun yang terus berdatangan untuk kontrol. Doa kami Tuhan menolong, memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan di Sinode GKSIA, kiranya Allah menyertai mereka. Tuhan menganugerahkan hikmat dalam pelayanan untuk meneguhkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Khususnya kami berdoa untuk Pendeta Ishak Setiawan di GKSIA Mana. Tuhan juga memberkati Pendeta Petrus Lingga GKSIA Tais. Tuhan menolong kedua hamba-Mu, suami istri yang terus menggembalakan jemaat dengan baik dan terus bersandar kepada Tuhan. Berdoa supaya Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada mereka dalam penggembalaan jemaat. Kami juga berdoa untuk apa yang sedang dirindukan oleh GKSIA, supaya terus dalam penyertaan dan berkat Tuhan dalam proses renovasi dan pembangunan di kantor Sinode. Kiranya Tuhan menolong, memberkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Berdoa untuk MPH untuk mempersiapkan dalam persidangan di tahun depan. Tuhan menolong, menguatkan, meneguhkan supaya mereka terus dipakai oleh Tuhan dan kekuatan Allah menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga menyertai, memberkati seluruh gereja yang melayani Engkau, baik online maupun onsite. Tuhan memberkati supaya mereka tetap dikuatkan, diteguhkan oleh Allah, sumber kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang kudus, kami serahkan semua doa kami kepadamu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, karena Dialah Allah yang layak untuk menerima setiap hormat dan pengagungan kita.
mereka. Mari kita satukan hati kita dengan penuh kesungguhan hati. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat lagi pujian ini. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
sembah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia pada pagi hari ini. Mari sembahlah Dia. Angkat hati kita dan suara kita. Kita mau menyembah Dia. Karena Dia Allah yang layak dan kudus, menerima setiap hormat dan pengagungan kita. Kami puji sembah Kau Tuhan pada pagi hari ini. Kami tinggikan Kau Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi Allah atas hidup kami. Engkau terus menolong kami, Engkau terus menopang hidup kami Tuhan. Kalau kami ada itu semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kelayakan dan penopangan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu sebagai ungkapan syukur kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kini saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan dapat tersampaikan kepada kami semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, dan berkatilah kami semua yang hadir. Kami yang rindu mendengar sapaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang beribadah saat ini. Ya, sukacita kalau saya bisa hadir saat ini, bergabung bersama-sama. Terima kasih untuk GKSIA Jakarta. Saya Pendeta Cahaya dari Gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Jadi di Jalan Raja Wali dekat PRJ, di sana ada gereja tempat saya melayani. Puji Tuhan. Saat ini mari kita juga siapkan hati kita. Kita akan buka Alkitab kita terambil dari Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Saya akan bacakan. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera,
Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku. Aku menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya, bagian yang mau kita bahas di pagi hari ini terambil dari ayatnya yang ke-13, terutama aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selalu ketika kita membuka kitab Wahyu, kita diingatkan kembali tentang nubuatan Rasul Yohanes, bahwa saat itu dia diasingkan di sebuah pulau bernama Pulau Patmos, dan di sana dia mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa. Pengalaman rohani yang paling utama adalah ketika dia mendapatkan penglihatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, di masa depan. Dan di bagian ini juga adalah bagian yang membicarakan nubuatan. Nubuatan itu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan jika itu sudah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Ya, kalau bicara tentang masa depan, saya ingat beberapa waktu, sebenarnya beberapa tahun yang lalu kita pernah dihebohkan dengan ramalan-ramalan masa depan. Salah satunya ketika muncul kalender suku Maya dengan berbagai macam perhitungan, pakai hitungan perputaran matahari, dengan segala macam fenomena alam. Ada banyak hal yang diperhitungkan di sana, dan akhirnya ditarik kesimpulan bahwa kiamat akan terjadi sebelum Natal tahun 2012. Sebelum Natal ya. Jadi dikira-kira itu sekitar tanggal 21 Desember 2012. Banyak yang heboh, banyak yang panik, banyak yang takut, bahkan juga dibuat filmnya ya tentang akhir zaman 2012. Dan orang-orang pun akhirnya bertanya-tanya, banyak orang yang datang ke gereja, ke hamba Tuhan bertanya, Alkitab mencatat apa tentang tanda-tanda akhir zaman? Betulkah akhir zaman akan segera terjadi? Ya memang sekarang sudah 2020, 2012-nya sudah lewat, sudah kemarin begitu. Dan itu tidak terjadi.
Tetapi setiap kali kita melihat tanda-tanda, kita akan melihat bahwa katanya akan terjadi peperangan, bahwa akan terjadi pemberontakan anak-anak kepada orang tuanya. Dan yang sekarang benar-benar sedang terjadi adalah sakit penyakit, wabah yang begitu menakutkan. Wabahnya bukan sekedar terjadi di beberapa tempat tertentu, tapi wabah ini terjadi di seluruh dunia. Dan dampaknya luar biasa. Dampak kesehatan dan dampak terbesarnya adalah dampak ekonomi. Banyak negara-negara yang ekonominya juga terpuruk karena hal yang demikian. Dan ya, kalau saat ini kita beribadah di rumah masing-masing pun itu adalah dampak dari pandemi ini. Dan kita terus bertanya dengan tanda tanya yang besar. Ada apa Tuhan? Tuhan punya maksud apa untuk peristiwa ini? Karena dulu persekutuan yang kita rindukan, gereja berteriak untuk jemaat berkumpul di gereja beribadah bersama, sekarang justru itu dilarang. Anda di rumah masing-masing jauh lebih aman. Kalau dulu yang namanya fellowship itu sangat dikejar, tapi sekarang justru tidak bisa. Ada apa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika sekali lagi kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman, kita melihat apa juga yang dikatakan Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman, itu sekarang terlihat semakin dekat dan itu semakin menakutkan. Tapi ada hal yang perlu kita ingat pada bagian ini adalah bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Kita adalah orang yang percaya, kita adalah orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dalam penglihatan ini Yesus datang kepada Yohanes. Yesus berkata, ketika aku datang ke dunia, aku hamba. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat wahai jemaat Tuhan, sembahlah Tuhan. Karena ada satu titik di mana nanti ketika saat-saat akhir itu sudah benar-benar dekat dan sudah sampai pada waktunya saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang-orang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-11, barang siapa yang jahat teruslah berbuat jahat. Barang siapa yang cemar teruslah berbuat cemar. Biarlah barang siapa yang benar, ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Itu satu titik di mana kita sudah gak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keadaan kita. Yesus mengatakan, aku akan datang untuk memberi upah berdasarkan perbuatannya. Ini adalah masa akhir di mana dia datang sebagai hakim untuk menghakimi orang yang benar dan tidak benar, untuk memisahkan memisahkan gandum di antara lalang, untuk memisahkan domba dengan kambing. Ya, kita termasuk yang mana? Ketika Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, tentu saja ada makna di bagian ini. Mengapa Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega? Ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam abjad Yunani, Alfa itu dimulai dari A dan diakhiri dengan Omega. Ya, saya umpamakan dengan huruf Latin ya, huruf kita yang kita pakai di Indonesia, dari A sampai Z gitu. Nah, penggambaran tentang Alfa dan Omega atau A sampai Z itu menggambarkan tentang diri Yesus yang sudah ada sejak awal dan dia tetap ada hingga akhir. A sampai Z atau Alfa Omega yang dimaksudkan bukan hidup saya misalnya secara pribadi. Hidup saya secara pribadi, saya hidup dimulai dari alfanya saya. Ya, saya lahir di tahun 1977 dan nanti saya meninggal, saya nggak tahu tahun berapa, hanya Tuhan yang tahu. Tapi dari saya lahir sampai nanti saya berpulang, itu ada penghitungan A sampai Z atau Alfa sampai Omega, tapi kehidupan saya. Tetapi dalam rentang alam semesta ini diciptakan dalam rentang waktu Tuhan ketika dia mengawali kehidupan dunia ini sampai akhirnya yang disebut dengan akhir zaman nanti. Itulah yang dimaksudkan dengan Alfa dan Omega di bagian ini. Jadi awal kehidupan hingga akhir kehidupan, di sana Tuhan hadir, Tuhan ada.
Dari awal sampai akhir Tuhan ada. Dan saya, Alfa Omega versi saya atau A sampai Z versi saya itu tidak sepanjang Alfa Omega versi Tuhan. Saya hanya ada di satu. Kalau kita sebut itu satu huruf, saya hanya ada di satu huruf saja. Kalau Yesus hadir Alfa dan Omega, mungkin saya sekarang ada di bagian I, atau mungkin saya sekarang ada di bagian Q, atau Bapak Ibu atau adik-adik yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan ada di generasi W. Mungkin demikian. Batas waktu kita pendek. Kita punya batas ketika lahir dan kita punya batas ketika kita mati. Tetapi Yesus, Sang Alfa Omega, dia punya rentang waktu batas yang begitu panjang dan hanya dia yang ada di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makna tentang Alfa dan Omega berbicara tentang Ia yang menguasai waktu, tentang Ia yang sudah ada sebelum waktu itu terbentuk, dan Dia yang tetap akan ada sampai waktu itu berakhir. Berbicara tentang Alfa dan Omega, berbicara tentang pribadi yang sudah ada sejak dunia dijadikan. Ketika firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman, siapakah dia yang dimaksudkan? Adalah Yesus. Ketika dalam penciptaan di kitab Kejadian kita membaca ada kata-kata Yesus yang berkata, kata-kata firman Tuhan yang berkata, baiklah kita menciptakan manusia. Kita sepertinya banyak yang ada di sana. Tapi yang dimaksudkan kita adalah pribadi Tritunggal. Dia adalah Allah, Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Itu sebabnya dari awal dijadikan Yesus telah ada. Memang dalam catatan sejarah kapan Yesus datang ke dunia, ya kita dengan mudah menghitungnya, walaupun mungkin sebelumnya sedikit atau sesudahnya sedikit. Oh, di 1 Masehi tercatat Yesus datang ke dunia. Lalu 30-an Masehi karena usia 33 dia disalibkan. Kita mungkin akan mencatat di tahun itu Yesus datang. Ya, ketika dia datang sebagai utusan. Ya, ketika dia datang untuk memberikan dirinya di atas kayu salib. Memang di masa itu. Tapi sebenarnya dia adalah Allah yang sudah ada sejak awal dan yang tetap ada hingga akhir. Lalu apa maknanya buat kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana adalah karena kita adalah orang-orang tebusan. Yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana itu karena kita orang-orang yang percaya Yesus. Setiap orang yang percaya nama Yesus, dia akan diselamatkan. Setiap orang yang mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mendapatkan penebusan, dia mendapatkan pembenaran, dia mendapatkan penyucian. Dan karena kekudusan itulah, maka dia bisa kembali membangun hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang kudus. Kita cemar karena dosa. Yang bisa membersihkan kecemaran kita hanya darah Yesus. Dan jalan itu terbuka dari surga menjadi manusia untuk menggantikan penghukuman sehingga kita mengalami penebusan. Setelah kita mengalami penebusan, kita disucikan dan dikuduskan, kita bisa kontak langsung, berhubungan, berelasi dengan Allah yang benar. Itulah sebabnya Yesus berkata, bukan ketika aku sebagai hamba, tetapi ketika aku kembali ke pribadi yang utama, aku sebagai Allah Bapa, sembahlah Allah. Kalau kita sudah punya kekhususan, kita orang yang ditebus, berarti
kita sudah punya pengharapan. Kita sudah punya kekuatan, dan kekuatan kita hanyalah Allah. Allah Sang Alfa Omega. Jadi, kalau kita sudah berpegang kepada Allah, apalagi yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita takutkan? Tadi saya kesini naik Grab. Maaf, Gokar salah sebut. Ini bukan promo. Lalu saya ngobrol dengan drivernya. Dia tanya kepada saya, "Ibu mau kemana, Bu? Kok sepertinya tidak hafal lokasinya?" Lalu saya bilang, "Saya mau ke sekitaran Kramat." Saya bilang gitu, ada gedung Inkopal. Saya mau ke gereja. "Oh, Ibu Kristen?" "Iya." Lalu kita bicara-bicara, ya biasa basa-basi. Saya bertanya, "Gimana sejak pandemi ini?" "Sepi, Pak." "Enggak sih, Bu, sepi cuma ketika PSBB awal aja, sesudah itu lumayan sih." "Ya syukurlah," saya bilang. "Ya Bu, kalau enggak, aduh ya Tuhan masih baiklah sama saya." Saya bicara dengan orang yang jelas dia tidak seiman dengan kita, tapi ada satu kata yang cukup baik diungkapkan oleh dia ketika dia berkata, "Tuhan masih baik sama saya, masih bisa ngasih makan keluarga," katanya. Lalu ketika saya memikirkan hal itu, saya kemudian mencoba mengingat beberapa rekan, beberapa jemaat juga yang mengeluh, terutama beberapa yang punya seperti warung tenda, tempat makanan, penjual makanan. Mereka berkata, "Aduh, sepi sekali sekarang, sepi sekali. Omset begitu menurun dan cukup kalau mau dibilang pengharapan itu sepertinya kendor begitu ya. Jadi sepertinya menurun, kekhawatiran lebih besar daripada pengharapan." Itu benar-benar terjadi. Bahkan mungkin ada beberapa juga yang kena PHK dan sebagainya. Walaupun mungkin ada kelompok yang tidak merasakan dampak ini secara langsung, tapi tetap ada yang merasakan ini sulit sekali, ini berat sekali, tidak tahu sampai kapan. Lalu pernah satu kali seorang jemaat berkata, "Bu, saya ini benar-benar agak tertekan dengan keluarga." "Ada apa, Pak?" saya bilang. "Ketika saya mengeluhkan warung makan saya sepi dan sebagainya, pemasukan sedikit sekali, barang-barang yang sudah, apalagi belanja makanan matang begitu ya, jualan makanan matang, itu tertunda sedikit saja basi dan akhirnya terbuang." Ketika saya mengeluhkan hal tersebut, beberapa keluarga saya berkata, "Kamu tidak bersyukur, kamu tidak percaya pada kasih Tuhan dan sebagainya." "Saya berat sekali, Bu, ini sudah 7 bulan loh," dia bilang, "sudah 7 bulan dan ini semakin menurun. Saya khawatir, saya juga cemas, saya punya keluarga, punya anak sekolah dan sebagainya. Tapi ketika saya dipaksa untuk bersyukur, sulit sekali untuk saya. Saya harus gimana? Sementara kalau saya diam saja, mereka bertanya gimana kabarnya warung makannya, rumah makannya." Lalu saya berkata kepada bapak ini, "Ya, ketika Bapak ditanya, ceritakan saja apa adanya, cuma mungkin bahasa keluhannya saja yang tidak perlu disampaikan. Ketika orang lain juga meminta kita, ya marilah kita juga tetap belajar untuk bersyukur." Ya, setiap keadaan itu pasti ada hikmahnya begitu. Ada hikmahnya, pasti ada nilainya, walaupun untuk beberapa orang yang jelas-jelas mengalami kesulitan saat ini susah untuk menemukan hikmah begitu di balik peristiwa ini. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan di hadapan Tuhan, sudah seharusnya kita duduk diam di hadapan Tuhan, berdoa, kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan setelah itu kita minta Tuhan menuntun kita untuk kita segera bergerak, segera melepaskan diri dari belenggu kekacauan yang ada,
baik itu kekacauan ekonomi, kekacauan rumah tangga, apapun itu, kita harus segera bergerak untuk memperbaiki keadaan. Apa yang disebut dengan new normal itu bukan sekedar berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan baru untuk lebih rajin cuci tangan, pakai masker, kalau dari luar rumah bertemu banyak orang harus cepat-cepat mandi, beberes dan sebagainya, atau kita menjaga kesehatan lebih serius dibandingkan sebelumnya dengan olahraga dan makanan sehat. Bukan sekedar hal itu wajib, tapi ada hal lain yang juga harus segera kita pikirkan, baik diri kita pribadi, mungkin tempat kita berkarya, bekerja, bahkan mungkin gereja Tuhan. Karena apa yang menjadi tradisi kemarin sebelum COVID dengan tradisi yang akan terjadi di depan nanti itu sudah ada banyak hal yang harus kita biasakan untuk kita bergerak dengan gaya yang baru, dengan cara yang baru, tanpa meninggalkan nilai-nilai kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tetap harus punya gaya baru, kebiasaan baru. Saya tertarik beberapa orang yang sebelumnya mungkin dia bekerja sebagai karyawan di kantor, lalu ketika di PHK kemudian dia ambil cara berbeda. Salah satu teman suami saya ditanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Dia dulu bekerja, dia mengalami dia korban pengurangan karyawan begitu. Lalu gimana ini? Dia diajarin anaknya akhirnya jualan online. Dia tuh termasuk kategori yang gaptek begitu ya, untuk menggunakan fasilitas internet. Tapi anak-anak sekarang justru kecil-kecil sudah jago begitu ya untuk ngefoto, ngedit dan sebagainya. Jadi justru dia diajarin anaknya. Lalu ada temannya yang jualan siomay, sosis, bakso sepi begitu. Dia akhirnya membantu, saling bantu. Jadi sosis baksonya dari temennya, dia memasarkan via online. Dan akhirnya dalam perjalanan yang awalnya memang seret, susah, tapi sekarang akhirnya itu sudah menjadi pekerjaan barunya yang cukup menghasilkan. Dan si orang yang memproduksi bakso sosis ini juga akhirnya terbantu begitu. Nah, ini hanya satu contoh untuk kita tidak mengeluh kepada keadaan. Dan percayalah, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, karena sekali lagi saya ingatkan bahwa kita adalah orang-orang tebusan. Kekuatan dari atas sana yang pasti akan menolong kita. Allah yang maha hadir, Allah yang sudah ada sebelum kita ada, Allah yang terus ada sampai kita nanti tidak ada. Dia hadir, dia ada, kuasanya nyata, dia yang menjadikan kita, dia yang menyelamatkan kita, dia juga yang akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, justru di saat-saat seperti ini, ketika ketulusan kita bahkan dalam beribadah teruji. Dulu kita harus bangun lebih pagi, berdandan dengan rapih pergi ke gereja. Awal-awal ketika ada pengumuman, ya di gereja kami pun demikian sama. Awal-awal dibuat pengumuman tetap dengan pakaian yang rapih ya, seperti kita ke gereja tapi ibadahnya di rumah. Oke, karena kami menggunakan YouTube juga begitu, kami bisa menghitung. Kami bisa menghitung siapa yang ikut ibadah, berapa jumlah jemaat. Tetapi makin ke belakang, itu benar-benar jumlah yang ikut ibadah di pagi itu terlihat sekali. Sudah berapa kali ditonton itu langsung ketahuan. Bahkan beberapa mengaku saya baru hari Selasa ikut ibadahnya. Dan beberapa yang lain lagi tiba-tiba merespon, satu kali saya berkhotbah, tiba-tiba dia merespon, tapi responnya itu sudah 3 minggu kemudian setelah saya khotbah. Bu, khotbah yang kemarin itu oke loh. Oke, tapi kok nunggu 3 minggu? Satu sisi ya seneng khotbahnya dibilang oke, tapi satu sisi juga sedih. Kenapa baru sekarang dengerinnya? Kemarin Anda kemana? Gitu. Lalu saya bilang, karena kebetulan ini lebih muda, saya bilang,
ini khotbah udah 3 minggu yang lalu. Iya Bu, kemarin saya minggu yang waktu itu saya nggak sempet karena bla 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 gitu ya. Baru sekarang saya tonton ulang. Alasannya bukan tonton ulang sih, saya tonton begitu saya lihat. Ya, akhirnya beberapa menyatakan kapan gereja dibuka karena mulai jenuh ada di rumah. Mulai menunda jam bangun pagi untuk ibadah, mulai menunda, dan kami tetap berusaha berseru kepada jemaat kalau apa yang disebut dengan ibadah korporat, ibadah bersama-sama, ya lakukanlah di jam yang sama. Karena kalau kita nontonnya nanti-nanti, ya nggak apa-apa, belajar firman Tuhan bisa kapan saja. Tapi karena ini adalah ibadah raya, ibadah bersama-sama, ya lakukanlah bersama-sama di jam yang sama. Dari awal ketika kita mendapatkan votum, ada berkat di awal, lalu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita juga menyiapkan persembahan di rumah, dan kemudian ketika kita mendapatkan berkat dari Allah melalui tumpang tangan pendeta, ya itu semua satu kesatuan berkat yang jangan dilewatkan, dan alamilah itu bersama-sama. Ini adalah masa yang makin dekat dengan akhir zaman. Kita tidak perlu mencari tanda-tanda dengan tanda barcode 666 atau kita mencari tanda-tanda yang lain. Bahkan kemarin katanya di beberapa negara sudah terdengar suara sangkakala karena ada nubuatan kalau akhir zaman nanti sangkakala akan berbunyi. Ya, saya pikir kalau sudah benar ada sangkakala pasti seluruh dunia juga akan mendengarnya. Ini hanya beberapa negara katanya mendengarnya. Ya, saya tidak tahu itu benar atau tidak. Tetapi daripada kita sibuk mencari tanda-tanda detil-detil yang sebenarnya itu lebih membuat kita cemas, alangkah baiknya mulai saat ini sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Berbaktilah dengan benar dan persembahkanlah hidup kita dengan benar. Hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Keadaan boleh berusaha menarik kita dari Tuhan, tetapi kita tetap milik Tuhan, dan kekuatan sandaran kita satu-satunya adalah Tuhan. Keadaan boleh tidak bersahabat, roh-roh kegelapan boleh mencoba menghancurkan iman kita. Penderitaan yang ada sekarang boleh membuat kita cemas. Tapi ingat, ada satu pengharapan yang kita punya. Dialah Allah Bapa kita yang terus akan hadir di setiap langkah kehidupan kita. Dia adalah Allah, Alfa dan Omega. Dia yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang senantiasa mengerti perjalanan kehidupan kita, menyertai kita, dan Dia akan menolong kita. Kalau Dia datang ke dunia membuka jalan keselamatan untuk kita, itu semua karena Dia mengasihi kita. Kalau Dia melakukan hal yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar untuk kita kembali menjadi miliknya, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi jangan kita yang meninggalkan Dia, karena Dia sudah datang dan tidak meninggalkan kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tetap kuat di hadapan Tuhan, tetap bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tetap hidup benar, tetap berhiaskan kekudusan, dan tidak menjadi orang-orang yang cemar. Dan percayalah, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dialah Allah, Alfa dan Omega. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman ini meneguhkan kami kembali, mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah umat tebusan-Mu, umat pilihan-Mu. Engkau begitu mengasihi kami dan kami tahu Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu hadir, mengawasi kehidupan kami dan siap mengulurkan tangan untuk kami terus melangkah
terus melangkah dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami untuk terus berseru, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berharap kepada Tuhan, pengharapan kami tidak akan mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang indah saat ini. Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, kiranya memberkati kita semua dan jemaat Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan ada 2 kantong, dan kantong yang biru kita persembahkan untuk persembahan Natal. Kita akan merayakan Natal pada bulan Desember nanti. Karena itu Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, baik persembahan ibadah raya maupun persembahan minggu yang ada di rumah, bisa mengirimkannya lewat rekening yang sudah tertera di layar monitor. Nama GKSIA Jakarta. Baik, kita angkat pujian Gandum di Gudang. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malam gelap. Tunggu datang hari, tunggu petang mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Tabur waktu panas, tabur waktu hujan, tabur waktu panas, tabur waktu hujan. Jangan takut ria, ribut datanglah, segera tetap kerja, datang perhentian. Kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Kita berdoa untuk persembahan ini. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan yang penuh kasih. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Engkau begitu baik di dalam kehidupannya kami. Bukti nyata penyertaan-Mu Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam usaha, pekerjaan, dan bahkan pelayanan kami. Karena itu kami tak putus-putusnya menaikkan syukur kepada Engkau, dan ungkapan syukur ini kami berikan lewat persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkatinya sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ibadah akan kita akhiri. Firman Tuhan yang sudah kita dengar kiranya memberkati kita semua, bahwa akhir zaman akan tiba. Karena itu Bapak Ibu, akan ada pemisahan. Karena itu kita persiapkan hidup kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan tidak cemar di hadapan Tuhan. Baiklah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mohon Tuhan terus menuntun hidup kita setiap hari. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Cahaya yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau pakai lebih heran, lebih luar biasa. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu, sungguh ada banyak orang yang diteguhkan, dikuatkan imannya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu. Berkati kesehatan, berkati keluarga, bahkan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Ibu Sonya yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian, Ibu Rosa, Fatima yang sudah menjadi singers, bahkan juga untuk Pak Dev dan Pak Rence. Engkau Tuhan yang memberkati, pakai mereka lebih heran, lebih luar biasa. Biarlah kasih karunia-Mu boleh melingkupi dan menaungi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur bersama-sama untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Hendra Oloan Pardede, untuk anak kami Reva Putri Oktaviani, dan juga untuk saudara kami Dr. Salmon Charles Yahaan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah Engkau Tuhan tambahkan hikmat dan kasih-Mu dalam usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Dan biar dalam usia yang Tuhan tambahkan mereka semakin mengasihi dan semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk orang tua kami yang ada dalam usia indah. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan. Engkau anugerahkan damai sejahtera dalam hidup mereka. Biarlah masa usia indah mereka, mereka boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu pada saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang beribadah di rumah. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkati kesehatan, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan, bahkan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu dalam hidup mereka. Bila ada pergumulan, Tuhan berikan solusi. Bila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Dan anak-anak kami yang sedang studi dari rumah mereka masing-masing, Tuhan Engkau berikan hikmat, takut akan Tuhan, anugerahkan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan dalam minggu ini maupun minggu yang lalu. Terimalah persembahan ini Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melakukan kebenaran-Mu dalam hidup mereka, baik melalui persembahan-persembahan yang mereka berikan dalam persembahan umum maupun dalam persembahan-persembahan lain. Puluhan, Engkau Tuhan yang memberkati keluarga Sibarani, untuk keluarga Tesitorus, keluarga Hari Novianto. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah atas mereka, dan mereka juga boleh berlimpah bersyukur kepada Tuhan. Inilah syukur doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan menjadi bagian kami sekarang sampai selamanya. Doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus yang
silakan duduk dan tutup dalam doa masing-masing.